saya, Dr. Uyunari, spesialis mata konsultan bersama Island Foundation pada bulan November ini telah melakukan bakti sosial yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam program dedikasi untuk negeri. Pada program kali ini kita melakukan bakti sosial, operasi katarak dan operasi pterygium sejumlah kurang lebih 120 pasien. Kami juga melakukan pemeriksaan mata pada anak-anak dan orang tua yang membutuhkan, sehingga sudah terdistribusi kurang lebih 700 kacamata bagi mereka yang membutuhkan. Dan kegiatan ini dilakukan di 3 kota. Yang pertama di Lamongan, kemudian di Sidoarjo, dan di Trenggalek, dan juga bekerja sama dengan klinik mata KMU dan rumah sakit mata KMU di 3 kota tersebut. Tujuan dari bakti sosial ini adalah untuk mengurangi angka kebutaan akibat katarak. Kemudian, kenapa harus kacamata? Karena kelainan refraksi yang membutuhkan kacamata juga menyebabkan gangguan penglihatan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Harapannya kerjasama ini antara Island Foundation dengan Bank Indonesia seterusnya dan bisa kontinu agar masyarakat Indonesia semakin berkurang gangguan penglihatannya dengan cara melakukan bakti sosial dengan cara tadi saya sebutkan operasi katarak maupun pembagian kacamata secara gratis. Tentu saja kepada masyarakat yang membutuhkan. Rata cukup lancar sebenarnya, tidak terlalu ada kesulitan yang berarti, kecuali ada satu pasien yang agak kesulitan, kemungkinan karena kataraknya sudah terlalu lama disimpan, jadi sudah terlalu keras, jadi akhirnya operasinya sedikit lebih butuh banyak manuver, jadi durasi operasi ya sedikit lebih lama dibanding biasanya. Sebagian besar sih kita melakukan tetap dengan metode ekoemulsifikasi ya, metode yang menggunakan mesin karena ya lebih cepat dan ya lebih penyembuhan juga lebih cepat, lebih kurang sakit karena tidak disuntik, jadi relatif tidak sakit. Jadi pada prinsipnya katarak kan hampir selalu karena pengaruh umur, walaupun ada faktor-faktor yang juga bisa mempercepat seperti memang satu genetik, jadi memang kataraknya muncul pada usia muda atau bahkan anak-anak, juga dipercepat oleh matahari, bisa juga dipercepat oleh obat-obat atau keadaan-keadaan penyakit sistemik seperti yang paling sering ya diabetes, semua bisa mempercepat datangnya katarak. Dan tapi apapun penyebabnya, penyelesaiannya sama, yaitu dengan dilakukannya operasi. Dan operasi sendiri makin awal dikerjakan, resiko untuk terjadinya komplikasi atau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan itu lebih kecil. Kami menjalani operasi katarak dan pterygium. Jadi apa sih pterygium? Jadi pterygium itu adalah jaringan fibrovaskular atau dibilangnya daging tumbuh yang tumbuh pada permukaan bola mata. Mengapa dia bisa tumbuh? Nah, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan eksposur sinar matahari yang tinggi, misalnya bekerja di ladang atau menggunakan tidak menggunakan pelindung mata saat menaiki sepeda motor, terkena angin, matanya kering, dan memang karena faktor usia. Jadi pterygium atau daging tumbuh ini bisa melebar atau membesar sehingga dia akan menutupi pupil atau jalannya sinar ke dalam saraf mata. Nah, itu yang akan menyebabkan kebutaan. Nah, jadi bila pterygium ini tidak segera ditangani, walaupun nanti setelah tentunya operasinya akan lebih sulit, setelah operasi pun belum tentu juga bisa dapat melihat dengan baik karena ada kemungkinan bekas atau sisanya yang tidak bisa dihilangkan karena dia sudah terlalu lebar. Operasi pterygium ini sebenarnya tidak lama ya, cukup cepat. Jadi daging tumbuh itu kita bersihkan dengan menggunakan alat seperti dikikis, kemudian biasanya kita tambahkan graf atau tambalan di tempat pterygium yang kita ambil agar supaya apa? Supaya dia tidak tumbuh lagi.
Edi Sampurno dari Dusun Penco, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Daftar online, terus dikonfirm. Setelah dikonfirm kita check up, periksa. Setelah 1 minggu kita baru operasi. Sebenarnya takut Mbak, sebenarnya takut. Tapi mau gimana lagi, kalau kita nuruti takut kan lama-lama sudah nggak kelihatan sama sekali. Jadi kita beranikan lah untuk operasi, tindakan operasi gitu. Alhamdulillah sangat memuaskan lah, baik dari awal masuk sampai pelayanan, ambil obat sampai dikasih dan lain sebagainya. Alhamdulillah ramah-ramah, baik, memuaskan lah. Terima kasih untuk KMU sama Ailing Foundation, ya sangat berterima kasih sekali. Soalnya tanpa kalian kita nggak bisa melihat kayak gini. Itu aja. Baik, terima kasih. Sumiani 72. Bapak Sugianto, anak pertama. Dan ini pun sehat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terang ya, Mak. Terang. Alhamdulillah. Kami sebagai istilahnya pelanggan pertama yaitu sangat puas sekali. Jadi walaupun dari Baksos tapi pelayanannya seperti yang lain gitu, tidak dibeda-bedakan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, jazakumullah khairan. Saya bersama ibu saya Subi Sumani mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik kepada Rumah Sakit Khusus Mata ini, KMU, dan juga Ailing Foundation. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sangat senang karena pada prinsipnya kita bisa membawa perubahan, terutama jika kita bisa mendatangkan penglihatan yang baru bagi pasien. Tentunya sangat senang, baik sebagai termata ya, dan walaupun saya pribadi sangat senang kalau kita membantu pasien. Ya sebenarnya capek, tapi saya senang karena rata-rata pasien kontrol dengan hasil yang baik, penglihatan yang lebih baik, itu menghilangkan rasa capek lah. Semoga setelah dilakukannya operasi, pasien cukup baik dalam merawat luka sehingga penglihatannya baik, lukanya sembuh dengan baik, kemudian dapat beraktivitas, beribadah dengan baik.